Ini kami dari Polresta Kendari akan melakukan press release berkaitan dengan ungkap kasus penegakan hukum yang kami lakukan berkaitan dengan kejahatan jalanan yang ada di Kota Kendari. Kami sampaikan bahwa selama periode bulan Januari sampai dengan pertengahan Mei ini kami sudah mengungkap kasus sejumlah 26 kasus jalanan, kasus pidana jalanan maksudnya. Kemudian yang berkaitan khusus dengan korban-korban yang mengalami penggusuran yang hari-hari marah, ada 8 kasus yang kami tangani. Dan semalam kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian, baik itu pencegahan, himbauan ke masyarakat, dan yang paling penting yaitu melakukan upaya penegakan hukum berkaitan menangkap para pelaku yang menjadi PR kami. Semalam kami telah menangkap ada 6 orang yang merupakan kelompok penggusur yang meresahkan masyarakat. Yang pertama yaitu saudara Fadil Muhammad, kemudian ada B, ini umur di bawah 18 tahun, anak, kemudian Agus, Ahmad, Rian, dan M, anak di bawah umur juga. Peran dari mereka ini ketika kami melakukan penyelidikan, yang bersangkutan melakukan kegiatan penggusuran yang pertama yaitu di Pasar Panjang. Kemudian yang ada korbannya saudara Jeffrey, saudara Ferdian, seorang ojek online di bypass. Ini si Fadil Muhammad yang melakukannya dengan cara dibantu oleh saudara M yang anak di bawah umur selaku driver kendaraannya, pengendara kendaraan. Kemudian yang lain-lain, pertama kami amankan 4 orang yaitu B anak di bawah umur, kemudian Agus, Ahmad, dengan beberapa orang teman perempuannya. Teman perempuannya kami sudah periksa sebagai saksi dan sudah kami ambil juga urin berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil dari pemeriksaan urin positif yang mengandung amfetamin yaitu saudara David, Mirsan, Alexa, Fadil Muhammad sendiri, dan Randi. Ya, tentu kita akan pilah-pilah kasus ini. Ada yang kita sidik sebagai tersangka untuk penganiayaan dengan modus menggunakan busur, dan ada juga turut sertanya ikut membantu memudahkan untuk melakukan kejahatan ini. Kemudian ada juga yang kita sidik berkaitan dengan tindak pidana narkotika, tetapi hanya urin sebagai barang buktinya, mengingat ada racun berkaitan dengan masalah tindak pidana narkotika, akan kami arahkan untuk asesmen rehabilitasi kepada yang positif urinnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam press release ini. Pak, satu Pak yang terkait. Pak, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap 6 pelaku yang ditangkap ini, motif dari para pelaku melakukan penggusuran apa? Terus yang kedua, pasal yang disangkakan kepada 6 tersangka ini, apakah undang-undang darurat atau undang-undang teroris, Pak? Baik, kami sampaikan bahwa motif dari pelaku saudara Fadil Muhammad melakukan serangkaian giat penggusuran ini, yang bersangkutan menerima curhat melalui chat WA dari temannya. Lagi kami cari untuk keterangan saksi bahwa temannya akan dianiaya, dalam hal ini akan dipukul oleh seseorang. Merasa dia sendiri melaporkanlah kepada saudara Fadil di depan Hotel Marina Inn. Kemudian yang bersangkutan dan dengan temannya ini datang ke sana, jadi melampiaskan maksudnya kepada orang yang ingin memukul tidak ada, kepada siapa saja yang lewat sana dilampiaskan dengan cara membusur. Jadi motifnya ingin melepaskan kekesalan temannya yang akan dipukul oleh seseorang tadi. Nah, kemudian ini berantai terus mengingat yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika, dialihkan juga kepada korban-korban lainnya dan secara acak di Kota Kendari ini. Apakah mereka terorganisir, Pak? Kalau tidak, orangnya sementara itu belum kami temukan. Namun saudara Fadil ini sudah menguasai
cara membusur sudah kami interogasi ini sejak lulus dari SMP sudah pintar, mengingat ketika TKP terakhir yang di bypass ini pada saat melakukannya mobil dalam keadaan jalan, dia melakukan pembusuhan terhadap korban saudara Ferdiansyah tepat kena di samping kiri rusuk, untung mengenai tulang. Jadi sudah ahli saudara Fadil Muhammad ini, latihannya sering menggunakan busur. Dari identifikasinya, apakah mereka ini korban sudah berapa sih kasus penggusuran yang terdeteksi oleh teman-teman kepolisian? Oke. Terus satu lagi Pak, dari kemarin kan ada ditemukan dari Sulawesi Selatan, apakah mereka ini juga bagian dari dua daerah atau seperti apa Pak? Baik, saya jelaskan untuk posisi kasus yang banyak terjadi. Yang untuk kelompok saudara Fadil ini korban saudara Ferdian. Dan untuk yang korban di Abeli ada anak-anak sudah kami kantongi juga identitasnya. Kemudian yang di Puwatu yang motifnya ada selisih paham sudah kami kantongi dalam pengejaran juga. Kemudian korban yang karyawan THM Spasio ini sudah juga kami kantongi. Jadi berbeda-beda kasusnya. Ke depan kami akan tetap melakukan pengejaran sampai dimanapun mereka berada, tetap kami akan lakukan penangkapan. Identifikasinya Pak, usulnya sendiri seperti apa? Dibuat di mana Pak? Untuk yang kami dapatkan dari keterangan para pelaku bahwa mereka membuat sendiri busur ini, mengingat profesi mohon maaf dari salah satu pelaku yang masih di bawah anak ini merupakan tukang parkir di NTP. Dia mengakui bahwa dia membuat sendiri. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 351 ayat yang mengakibatkan luka berat. Kemudian untuk undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 membawa senjata tajam. Ada juga bukan hanya ketapel dan busur yang kami sita, ada beberapa sajam yang kami amankan, kami rampas dari yang bersangkutan di tempat homestay-nya. Ini dibawa terus di dalam mobil ketika akan melakukan aksinya. Coba dibuka. Kemudian ada badik. Tersangka-tersangka sebelum juga sudah kami amankan beberapa orang ketika kami melaksanakan razia malam, menemukan juga anak-anak membawa badik. Ini kami himbau kepada seluruh orang tua, seluruh lapisan masyarakat, budaya-budaya membawa senjata tajam agar dihilangkan. Dampaknya sangat luar biasa apabila remaja-remaja kita ini masih dibiasakan diberikan kesempatan untuk membawa senjata tajam. Alasan mereka semuanya satu, untuk menjaga diri, tapi tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ancaman hukumannya Pak? Pelakunya atau ada pelaku lainnya lagi Pak? Kami masih dalami, mohon waktunya, mengingat TKP satu dengan TKP lainnya berdiri sendiri, tidak sama. Kemudian pelaku di TKP 1 dan korban di TKP yang lain juga tidak sama juga modusnya. Kami akan dalami apakah ini merupakan satu kelompok atau tidak, nanti akan kami jelaskan bila sudah terurai semuanya. Ancaman hukumannya Pak? Kalau untuk masalah pengayaan ini 12 tahun ke atas, kemudian untuk masalah undang darurat 10 tahun. Nanti tergantung dari hakim yang akan menentukan, mengingat peran-peran masing-masing berbeda-beda. Ada selaku eksekutor, ada selaku turut serta, ada selaku yang menyarankan. Demikian. Terima kasih.